Shalom, selamat malam para pemirsa Hope Channel dimanapun saja Anda berada. Nama saya Ernst Liling, saya berasal dari daerah Misi Luwu Tengah Toraja. Saya berterima kasih untuk kesempatan yang indah yang boleh diberikan kepada saya untuk membawakan kesaksian pada malam hari ini. Baik saudaraku, dimanapun saudara berada, kesaksian pada saat ini yang ingin saya bawakan bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami keluarga pada saat kami melayani di daerah Misi Papua Barat, tepatnya di Sorong. Satu kali, pada saat saya berada di kantor, tiba-tiba istri saya menelpon bahwa dia dalam keadaan sakit. Dan pada saat itu saya langsung kembali ke rumah untuk melihat perkembangan daripada istri saya di rumah. Dan pada saat kami melihat bahwa kondisinya seperti bukan sakit seperti sakit biasa, oleh karena pada saat itu dia sudah pucat. Dan akhirnya saya bawa dia ke rumah sakit terdekat. Dan sesampai kami di sana, dokter mengatakan bahwa oke, mungkin ini sakit MAH, sehingga dia diberikan obat untuk meredakan dia punya nyeri di perut. Selang tidak begitu lama, setelah kami di IGD pada saat itu, kata dokter, Anda sudah boleh pulang dulu. Nah, pada saat kami pulang, mungkin kurang lebih hampir 1 jam di rumah, tiba-tiba istri saya mengeluh sakit lagi. Di situ saya berpikir, ini sakit apa? Kenapa tadi bilang sudah selesai, tetapi kenapa sekarang dia kembali sakit? Dan ini semakin parah, semakin parah. Dan waktu saya mau ajak dia pergi ke dokter, yang anehnya sekarang dia tidak bisa berdiri lagi. Di situ saya mulai panik, saya sudah tidak tahu mau seperti apa, oleh karena kalau saya mau keluar, tidak ada yang bisa melihat istri saya. Dan akhirnya ada yang berbisik, coba telepon kepada teman saya, namanya Swingli Pumanto. Kebetulan dia bekerja di rumah sakit Pertamina di daerah Sorong sana. Dan akhirnya saya menelpon dia. Singkat cerita, saya meminta pertolongan kepada dia untuk dapat menjemput dia dengan mobil, oleh karena dia sudah tidak bisa ataupun sudah tidak kuat lagi untuk naik motor, karena kendaraan yang kami gunakan di sana adalah motor. Dan singkat cerita, teman saya dia datang dan dia digotong masuk di mobil, dan kurang lebih itu sekitar jam-jam 4 sore kami bawa lari dia ke rumah sakit kembali. Nah, sampai di sana dokter periksa sama istri saya. Dan di di X-ray, dan tiba-tiba dokter mengatakan bahwa dia harus segera dioperasi. Saya terdiam dan shock pada saat itu. Kenapa harus dioperasi? Dan saya bertanya kepada dokter, kenapa dokter? Tadi katanya hanya sakit MAH saja. Tetapi ini kenapa dia harus dioperasi? Dan dokter mengatakan hasil daripada waktu dia X-ray ternyata ada keguguran. Dalam hal ini dia mengalami pendarahan di jalur untuk menuju ke kandungan. Tetapi dokter bilang untuk kandungannya dia normal. Yang terhambat adalah jalan saluran ke kandungannya itu yang menjadi terhambat sehingga mengalami pendarahan. Saudaraku yang kekasih, kami di sana di Sorong tidak ada keluarga, dan untuk menandatangani ini otomatis saya harus berpikir dahulu, bahkan kalau boleh saya mau telepon dulu sama keluarga
baik keluarga daripada orang tua mantu, bahkan orang tua saya untuk berkonsultasi tentang tindakan ini. Tetapi dokter bilang, kalau kau tidak mau ambil keputusan secara cepat, maka nyawa istri hamba, anakmu, nyawa dari istrimu akan bisa jadi ya tidak tahulah seperti apa. Minta maaf, saya mungkin agak sedih juga melihat ataupun memflashback kembali apa yang kami alami pada saat itu. Dan singkat cerita, akhirnya saya mengambil keputusan untuk saya tanda tangan. Ya sudah dokter, silakan, semua saya serahkan kepada dokter untuk menangani akan sakit yang dialami oleh istri saya. Dan pada saat itu saya menangis dan saya keluar dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kenapa ini terjadi kepada kami? Dan apakah kesalahan kami sehingga hal ini boleh terjadi? Tetapi dalam pergumulan itu saya yakin bahwa Tuhan pasti akan menyembuhkan ataupun memberikan kesehatan kembali kepada istri saya. Dan di situ, oleh karena dia mau diopnam, dia mau dioperasi, saya cepat-cepat pulang untuk mengambil pakaian yang dimana kami juga tidak terpikirkan untuk hal ini akan terjadi. Singkat cerita, setelah saya kembali mengambil pakaian, saya sudah tidak bertemu dengan istri saya, oleh karena dia sudah masuk di ruang operasi. Dan saya sudah informasikan kepada hamba Tuhan di sana, mulai dari pimpinan-pimpinan saya di daerah misi Papua Barat, sehingga selesai mereka adakan kegiatan, mereka ke rumah sakit untuk menguatkan saya, bahkan mendoakan saya bersama istri untuk supaya saya boleh dikuatkan, operasi ini boleh berjalan dengan baik. Saya ingat pada saat itu jam 7:30 istri saya telah masuk di ruang operasi untuk ditindaki, dan kurang lebih 1 jam operasi itu selesai. Dan puji Tuhan, operasi itu boleh selesai dan istri saya boleh tertolong. Dan pada saat itu juga, waktu semua anggota jemaat yang ada pada saat itu datang, mereka juga mendonorkan darah kepada istri saya oleh karena HB-nya turun. Dan akhirnya istri saya juga bisa tertolong. Dan pada saat itu saya merenung bahwa ternyata penyakit yang ia derita pada saat itu adalah keguguran, bukan sakit mah. Dan hal itu saya sangat, secara pribadi mungkin saya agak agak kecewa dengan tindakan dokter yang mengatakan bahwa dia adalah sakit mah. Ternyata salah diagnos, ternyata dia hamil pada saat itu, dan ternyata dia juga sudah mengalami keguguran. Dan ayat yang bisa menguatkan saya ambil di dalam Matius 11 ayatnya yang ke-28, mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Jadi pemirsa, dimanapun saja Anda berada, ayat ini yang menguatkan saya dan keluarga, di mana setiap masalah, cobaan, ataupun apapun yang akan kami hadapi, apabila kami serahkan semua itu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan suatu kelegaan. Memang pada saat itu, secara manusia, saya sedikit lemah iman, bahkan saya sedikit goyang, oleh karena kami menginginkan seorang anak, tetapi tertunda pada saat itu. Oleh karena ada musibah bahwa istri saya ternyata dia dalam keadaan keguguran. Tetapi yang bisa saya panjatkan syukur, oleh karena istri saya masih boleh selamat dan masih boleh sehat-sehat hingga pada saat ini. Demikian mungkin kesaksian yang saya bisa bagikan. Kiranya lewat kesaksian ini kita boleh lebih lagi berserah kepada Tuhan, lebih banyak berdoa. Maka setiap cobaan ataupun tantangan yang akan kita hadapi,
kita boleh lewati itu dengan baik bersama-sama dengan Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.